Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan bentuk aljabar. Nah, kalian harus tahu pecahan bentuk aljabar itu apa sih? Jadi, pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Contoh bentuk pecahan bentuk aljabar seperti ini. 5/P. Nah, ini merupakan pecahan bentuk aljabar karena penyebutnya memuat variabel, yaitu variabel P. Contoh lagi, misalnya 4A ditambah 1 per A dikurang 2. Ini juga merupakan pecahan bentuk aljabar karena memuat variabel. Contoh lagi, misalnya 2PQ per P ditambah 3Q. Jelas ya? Selanjutnya, kita akan belajar cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, kalian harus mengingat-ingat materi sebelumnya mengenai pemfaktoran ya, karena itu akan kita gunakan untuk menyederhanakan. Jadi caranya adalah kita harus mencari faktor persekutuan yang sama. Mencari faktor persekutuan yang sama. Lalu, setelah kita menemukan faktor persekutuannya, tinggal kita sederhanakan. Sebagai contoh, yang pertama yaitu 3A pangkat 2 dikurang 12 per A ditambah 2. Nah, kira-kira bagian pembilangnya ini kita faktorkan dengan cara apa? Ada yang masih ingat? Oke, benar ya. Kita memfaktorkannya dengan distributif terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3A pangkat 2 dikurang 12. Maka mana FPB di antara 3 dan 12 yang bisa dikeluarkan? Yaitu 3. Sedangkan yang berada di dalam kurung adalah A pangkat 2. Karena 3 dikali A pangkat 2 hasilnya 3A pangkat 2. Dikurang 3 dikali berapa hasilnya 12, yaitu 4. Per A ditambah 2. Nah, selanjutnya A pangkat 2 dikurang 4 ini masih bisa lagi difaktorkan, yaitu ingat pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Seperti apa pemfaktorannya? Jadi A pangkat 2 dikurang 4 kalau difaktorkan hasilnya adalah A ditambah 2 dikali A dikurang 2 per A ditambah 2. Nah, mana faktor yang sama? Yaitu A ditambah 2. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Sehingga tinggal berapa? 3 dikali A dikurang 2. Inilah bentuk sederhananya. 3 dikali A dikurang 2. Jelas ya?
Selanjutnya, contoh yang kedua. X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12 per X pangkat 2 dikurang 16. Kita faktorkan dulu yang bagian pembilangnya. Pembilangnya itu bentuknya adalah AX pangkat 2 dikurang BX ditambah C. Maka pemfaktorannya adalah X dikurang 3 dikali X dikurang 4. Di sini Ibu tidak menjelaskan lagi ya bagaimana cara memfaktorkannya, karena itu sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Nah, X pangkat 2 dikurang 16. Pemfaktorannya, faktor-faktornya adalah X ditambah 4 dikali X dikurang 4. Jika ada faktor yang sama, tinggal kita sederhanakan. Sehingga bentuk sederhananya menjadi X dikurang 3 per X ditambah 4. Jelas ya, Nak? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, ini sama ya dengan materi sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dibagi menjadi dua, yaitu jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. Contohnya 2 per X pangkat 2 ditambah 5 per X pangkat 2. Hasilnya adalah 7 per X pangkat 2. Tetap ya, penyebutnya tidak berubah, hanya saja yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. Contoh lagi, negatif 4 per 2A dikurang negatif 6 per 2A. Nah, kedua tanda negatif yang bertemu ini kita ubah dulu ya. Jadi negatif 4 per 2A menjadi tanda tambah 6 per 2A. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya adalah 2 per 2A. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Yang 2 ini masing-masing kita bagi 1 sehingga hasilnya 1 per A. Oke. Kita lanjut mengenai penjumlahan dan pengurangan jika penyebutnya berbeda. Contohnya 8 per 3X dikurang 2 per 4X. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menyamakan terlebih dahulu penyebutnya ya. 3X dan 4X kita samakan penyebutnya menjadi berapa? Kita cari KPK-nya, yaitu 12X. Nah, 3X menjadi 12X, maka harus kita kalikan dengan 4. Jangan lupa pembilangnya harus kita kalikan 4 juga ya. 8 kali 4, 32. Selanjutnya 4X menjadi 12X, kita kali berapa? 3 ya. Maka pembilangnya harus dikali 3 juga. 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu 32 dikurang 6 hasilnya adalah 16 per 12X. 16 dan 12 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Masing-masing kita bagi 4 ya. 16 dibagi 4 hasilnya 4 per 12X dibagi 4 hasilnya 3X. Nah, inilah hasil akhirnya. Selanjutnya mengenai perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Pertama mengenai perkalian ya. Nah, perhatikan contohnya. 5B
per 3A dikali 2A pangkat 2 per B di BC sama dengan, nah ini tidak perlu kita samakan penyebutnya, tinggal kita kali pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5B dikali 2A pangkat 2 hasilnya adalah 5 dikali 2 dulu 10. B dikali A pangkat 2 kita urutkan ya, dari abjad A pangkat 2 dulu baru B, per 3A dikali BC 3ABC. Nah seperti ini. Kemudian kita sederhanakan yang sama. B ini kita bisa sederhanakan ya. A pangkat 2 dibagi A bisa enggak? Bisa. A pangkat 2 dibagi A atau A pangkat 1 itu sama aja A pangkat 1 ya. Tinggal pangkatnya kita kurangi. Jadi yang ini habis, yang ini sisa A pangkat 1. Jadi 10A per 3C. Nah inilah hasil akhirnya. Contoh yang kedua, 3AB per 2 dikali 5 per 4 A pangkat 2 B pangkat 2. Kita kalikan pembilangnya, 3 kali 5 15 AB per 2 dikali 4 8 A pangkat 2 B pangkat 2. Tinggal kita sederhanakan. Yang ini B pangkat 1 dibagi B pangkat 2 berarti ini habis ya nak. Nah, yang ini sisa B pangkat 1. Sama yang A nya juga A dibagi A pangkat 2. Nah jadi ini habis, ini sisa A pangkat 1. Ini 1 per B, ini 1 per A. Jadi ini habis tadi, sisa A pangkat 1. Ini B habis, ini B sisa pangkat 1. Jadi 15 per 8 AB. Inilah bentuk sederhananya. Yang kedua, mengenai pembagian. Contohnya, perhatikan 5A pangkat 2B per C dibagi A per CB. Nah ingat, pembagian pada pecahan itu jangan lupa tandanya berubah menjadi kali. Kemudian bentuk yang kedua ini kita balik ya menjadi CB per A. Jadi 5A pangkat 2B dikali CB itu 5A pangkat 2. B nya ada berapa? Ada 2 ya, berarti B pangkat 2 C per C dikali A hasilnya AC. Kita sederhanakan, ini bisa dicoret. Yang ini habis, yang ini A nya tinggal pangkat 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 5A pangkat 1 B pangkat 2. Jelas ya? Selanjutnya mengenai pemangkatan pecahan bentuk aljabar. Perhatikan contoh, misalnya AB per C pangkat 3. Tinggal kita jabarkan AB per C dikali AB per C dikali AB per C. Sebanyak pangkatnya ya, ada 3. Tinggal kita kalikan AB dikali AB dikali AB, hasilnya A pangkat 3 B pangkat 3 per C dikali C dikali C, hasilnya C pangkat 3. Contoh lagi, 5A per 4 AC dipangkatkan 2. Kita jabarkan menjadi 5A per 4 AC dikali 5A per 4 AC. 5 dikali 5 25. A dikali A pangkat 2 per 4 dikali 4 16. A dikali A pangkat 2 C
C dikali C, C pangkat 2. Mana yang bisa kita sederhanakan? Yang ini ya. Sehingga hasilnya tinggal 25/16 C pangkat 2. Seperti itu. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.